Dua, tiga. Hello ladies and gentlemen, this is your host in podcast Cool Talks. Halo Mbak Deina, apa kabarnya untuk hari Halo ini? Mas Hansa, iya baik. Gimana Mas Hansa sendiri gimana kabarnya nih? Saya juga baik, Oh, kabar saya. mudah-mudahan selalu baik ya. Iyalah. Nah, ini penonton tuh mungkin karena nggak tahu ya, mungkin ini siapa sih Mbak Deina itu sebenarnya. Nah, mungkin dari situ Mbak Dena sendiri bisa memperkenalkan Oh, siapa? perkenalan ya? Iyalah, perkenalan Oke. lah. Masa nggak Oke, kenal? oke. Menceritakan tentang seorang Deina. Dia ini seorang gadis biasa yang datang dari kampung halaman di Bandung. Ya. Di Bandung Selatan sana, dia Oh, membawa. berarti asalnya dari Bandung nih? Iya, asalnya dari Bandung Selatan Oke. lebih tepatnya. Terus? Terus dia membawa banyak rasa ingin tahu Mm-mm. ke kota Jogja, makanya dia memutuskan buat kuliah di Jogja gitu. Sampai akhirnya kita bisa ketemu di sini nih, Kak. Siap. Berarti memang karena rasa yang ingin tahu tinggi Ya, mengenai kota Yogyakarta, berarti Kak Dena ini langsung tidak berpikir panjang langsung. betul sekali, Kak. Atau mungkin ada pikiran lain buat untuk kuliah di Jogja tuh, pikiran lain dari itu. Enggak sih, purenya awalnya emang mau kuliah aja di Jogja. Iya. Karena terus kenapa kok bisa nih milih Ilkom? Milih Ilkom. Kan ya sebelum eh, kita ngobrol kayak gini kan mesti ada di belakang kita udah ngobrol duluan ya. Mungkin teman-teman ini belum tahu nih kalau Mbak Dena itu sebenarnya di jurusan ilmu komunikasi. Itu gimana? Simpelnya sih kenapa aku milih ilmu komunikasi karena pertama pasti relate juga sama semua orang yang milih ilmu komunikasi karena pertama nggak suka hitung-hitungan tapi itu ternyata kita juga dapat statistika kan di semester 5 ini gitu dan ya udah karena kita nggak akan terlepas dari hitung-hitungan Tapi ternyata. sempat ngerti nggak kayak kalau yang dipilih ini ternyata jurusan jurusan yang apa tuh, kayak kan kalau di ilmu komunikasi kan beda nih, kayak di ilmu komunikasi yang UGM. Kalau UGM kan ngarahnya ke politik nih. Kalau di UPN lah, mungkin UPN tuh broadcast. Kalau di eh, Sanata Dharma di mana namanya, Atmajaya itu dia advertising, periklanan. Nah, Kak Dena tahu nggak nih kalau di Amikom itu dia fokusnya di multimedia atau nggak perfilman? Sebenarnya tahu nggak sebelumnya? Sejujurnya nggak tahu apa-apa ya, malah Sebenarnya kurang ngerti. iya kurang ngerti nggak ngerti banget soalnya jadi kayak ilmu komunikasi udah nih kayaknya aku fashionnya mendominasi di sini jadi ya udah terabas aja lah Oh gitu masuk ya, ilkom siap. ilkom. Berarti tanpa berpikir panjang Iya benar. itu lagi masuk ya. Iya. Oke. Nah, ini ada alasannya nih kenapa kok saya mengundang Mbak Dena ini untuk kesini. Selain dia backgroundnya dari seorang mahasiswa, terus dia jurusannya di ilmu komunikasi, dia di sini juga mempunyai hobi yang ternyata hobinya dia itu juga menghasilkan rezeki buat dirinya atau mungkin orang lain juga. Itu mungkin bisa diceritakan nih, Mbak Dena. Apa apa itu hobi yang ternyata, ceritain lah kata teman-teman. Oke. Jadi dulu itu aku bahkan dari sejak SD itu suka banget nih jual-jualin barang apapun gitu. Bahkan di barang-barang di rumah tanpa sepengetahuan ibu, aku jual-jualin tuh barang-barang ibu. Karena saking sukanya jualan gitu. Itu beda tipis ya kayaknya. Mau kamu suka jualan, tapi semuanya kamu jual itu tanpa Iya. sepengetahuan. Iya bener. Itu berarti hobinya tuh sebenarnya ini jualan nih, Iya jualan. jualan. Dari jualan apa nih, dari jualan baju atau jualan celana atau jual Dulu aku kayak apa sih bahasanya ngejualin barang orang tuh apa sih namanya? Bahasanya tuh reseller ya. apa namanya, reseller. Ya dulu Reseller. SMP SMA itu sempat pokoknya aku jual-jualin barang apa aja lah orang butuh apa misalkan Oh ya Kak, ya aku ya. kayaknya butuh kacamata oke aku cariin gitu kayak gitu. Oh iya ya, berarti berawal dari kamu reseller ya itu namanya ya. Iya. Berawal dari reseller, terus kamu punya punya apa namanya, punya pikiran buat, wah ini aku buat mending apa tuh
diriin usaha sendiri nih. Iya, disalurin aja jadi usaha gitu. Oke, pertama awal banget itu tahun berapa? Awal usaha yang mana nih? Yang benar-benar Ya, ngejalanin yang sekarang. Kalau yang sekarang itu awalnya dari tugas kuliah sih Kak. Kalau yang ini awalnya dari tugas kuliah, setelah disubmit dan dikasih ke dosen pengampu itu, aku mikir kayak sayang banget kalau nggak dilanjutin gitu kan. Oh, berarti dari makul bisnis bukan? Iya. Oh, dari bisnis. Ya, Iya. terus Di situ dari kayak bisnis. ya kan mikir kayak sayang banget kalau nggak dilanjutin gitu. Akhirnya dari situ aku bertekad buat oke, aku harus ngejalanin bisnis itu gitu. Ya udah gitu. Oh, jadi gini ceritanya. Dari di ilmu komunikasi ini sebenarnya kita juga diajarkan bagaimana how to survive with apa ya? Kamu bisa ngedapetin uang dari hasil usahamu sendiri. Kayak di Amikom itu ada namanya e-business sama e-commerce. E-commerce betul. Jadi e-business itu untuk kalian bagaimana kalian bisa belajar caranya bisnis bagaimana, cara naik turun, cara mengatasi naik turunnya bisnis kalian tuh kayak mana. Di situ juga kalian ngebranding desain kalian, logo kalian. Itu dari situ dari Mbak Deina ini dari situ Awalnya dari situ ya. dari bisnis makul e-commerce itu dia bisa meneruskan usaha yang dia punya kayak gitu. Itu yang kita akan ulik. Nah, ini orang tua berarti orang tua ngerti nggak kayak Mbak Dena ini sebenarnya jualan apa namanya? Jualan baju atau punya usaha kayak gini tuh sebenarnya orang tua tahu nggak sih? Dari dulu juga emang udah tahu kan, sering dimarahin karena jual-jualin itu yang tadi diceritain. Oh iya ya. Dan Terus pas apa sih ngajuin niat aku nih, aku bilang aku mau jualan, pokoknya aku mau jadi pengusaha. Ya udah, karena namanya orang tua kan sama anaknya pencapaian sekecil apapun mereka pasti mengapresiasi, mereka jadi super sistem paling depan gitu. ya benar. Nah, terus usahanya Kak Dena ini namanya apa sih? Nama usaha, clothing ya? Oh iya, clothing. Clothing. Namanya itu dinzi.co. Oh, dinzi.co. dinzi.co. Itu kenapa? Mungkin bisa ditanya juga lah, kenapa kok bisa milih nama itu? Atau itu dari teman-teman Kak Dena atau memang pure dari Kak Dena sendiri? Itu bisa diceritakan mungkin. Sebenarnya dinzi.co itu nggak filosofis ya atau ada makna tertentu. Itu sebenarnya aku terinspirasi dari nama aku sendiri. Oh ya, karena Dena ya. Iya, Dina gitu. Iya. Biar gampang diingat juga gitu. Oh iya. Siap. Berarti itu dari nama Dena jadi Jadi dinzi. Dinzi. Oke. Bisa sangat dimengerti ya, teman-teman. Gampang dimengerti itu ya. Itu jadi kalau punya usaha jangan Nggak usah aneh susah-susah pakai susah-susah filosofi. nanti Tapi nggak apa-apa, bagus juga sih pakai ada filosofi Oh, tertentu kan. kalau berfilosofis mungkin nggak apa-apa ya. Tapi nggak berfilosofis terus sulit. Nanti kan di search IG atau di search di apa ya, Google Engine kan mungkin, waduh ini ngetiknya apa, jadi kan nggak ngerti kan, kayak sulit untuk mau search lagi. Nah, usaha bisnis dari Dinzi ini itu mungkin Kak Dena ini punya terinspirasi dari siapa? Mungkin atau memang itu dari pengalaman dari zamannya dulu waktu kecil, atau memang Kak Dena tuh baru ngelihat all shop yang lain nih, terus Kak Dena tuh terinspirasi lagi buat. Sebenarnya pure dari yang tugas itu. Terus kan karena aku ngerasa udah ada ilmunya kan, dibekalin ilmu sama Oh dosennya. ya benar aku siap benar. nih gitu. Oke. Jadi memang karena dari ilmu, Iya. terus Kak Aku mau Dena nyalurin, ya. terus nyalurin dia. Dan jalanin bisnis dari Dinzi ini tadi, dia tuh Kak Dena sendiri itu punya admin selain Kak Dena, atau mungkin dari temannya Kak Dena, mungkin juga Kak Dena sendiri, mungkin ada berapa orang lah untuk
di bisnisnya Kak Dina ini? Kalau dari awal itu aku benar-benar ngejalanin semuanya sendiri, benar-benar terjun langsung sendiri. Tapi dari situ kan aku jadi dapat banyak hal-hal yang baru yang bisa aku pelajarin. Tapinya toh pas aku jalanin sendiri kok kayak susah gitu kan. Aku butuh Ya. tim nih gitu. Dari situ aku bentuk tim aku sama teman-teman yang emang udah satu visi dan Oh udah ada ya. ilmunya di sana juga. Dari situ barulah kita bikin tim gitu. Terus gimana caranya ngebrand ngebranded buat usahanya Kak Dina ini di sini biar terus konsisten terus sama sama naik untuk di algoritma dari Instagram mungkin lah. Caranya gimana? Itu sih emang karena kita bisnis sama tim aku juga sambil sambil belajar, sambil berjalan, sambil sharing gitu. Jadi kita sama-sama apa ya, pakai aplikasi tren kayak Instagram, terus sekarang lagi gencar-gencarnya Oh TikTok, iya kita iya juga iya bikin iya. TikTok nih, gak Iya. mau ketinggalan gitu. Dan di Shopee Oke. juga ada kayak gitu. Oke, berarti nggak cuman Instagram aja ya berarti ya? Iya, Jadi kayak TikTok apa itu? kita ngikutin tren pasar juga kak. Oke oke oke. Jadi kayak sekarang nggak cuman apa tuh? Nggak cuman Instagram, Facebook, Iya, terus dan lain sebagainya lah. Untuk caranya kalian bisa menaikkan apa tuh? nge-branding. Engagement untuk usaha kalian tuh naik tuh nggak cuman itu tuh kalian tuh juga bisa nge-branding dari produk yang kalian punya gitu. Jadi kayak di TikTok mungkin terus kayak dari nah ini ngomongin packaging lah dari mesti kan kayak di apa ya nah di sebuah produk baju mesti kan punya lah namanya packaging dari Kak Dena nih. Jadi konsep packaging yang temanya atau konsepnya itu apa? Kayak mungkin ditaruh box terus dikasih stiker atau Iya, iya. dikasih plastik biasa atau listrik. Itu kan mungkin mempunyai nilai daya tarik kan dari Iya. itu gimana tuh caranya? Dinji sendiri kan mengusung tema simple minimalis Mm. gitu. Nah terus ya kita pakai box, Oh, pakai box pakai yang box berarti kayak yang ala-ala ala-ala di di Instagram estetik ya estetik gitu itu ya ya. kak ya. Iya. Kita pakai box, Itu pakai thank you card juga kayak gitu gitu. oh, greeting cards ya Iya, itu namanya greeting cards iya greeting berarti card. untuk timbal balik lah untuk rasa terima kasih dari Betul betul. Kak Dena untuk ke customer. Itu terus ini mungkin ada yang apa tuh desain desain dari layout Instagram atau logo yang dibuat itu Kak Dena sendiri atau ada teman Kak Dena atau Kak Dena minta tolong nih atau Kak Dena juga bisa membeli logo itu dari mana tuh? Itu di produksi kedua itu aku benar-benar cuma nuangin ide sama konsep aku Hmm. jelasin ke tim aku, setelah mereka nangkep baru mereka proses gitu. Jadi aku cuma nuangin ide Oh sama ya. konsep aja Hmm. kayak Jadi gitu. jadi nggak cuman langsung nyuruh, tapi Kak Dena tuh mempunyai konsep sama ide buat Iya, apa tuh ngasih ke tim dari Kak Dena sendiri ya berarti ya. iya betul kak. Siap. Itu sih, tuh itu nggak cuma nyuruh aja, berarti kalian tuh punya punya apa tuh namanya? Punya ide. Jadi nggak cuman eh apa ya? Terserah terserah terus nanti kalian nggak punya bahan buat kalian nyuruh ke orang tuh nggak baik guys. Terus di sini nih eh dari Kak Dena sendiri cara kan mesti nggak langsung naik nih Iya, nggak langsung naik nggak langsung naik buat apa namanya terkenal atau mungkin bisa nggak langsung bisa melonjak lah iya, iya untuk paham. customernya itu caranya dulu waktu awal tuh caranya gimana? Awalnya itu pokoknya aku buat nge-branding Dinzi itu Hmm. lebih ke pokoknya kita harus mikirin kualitasnya dulu. Hmm. Sebelum ke sana kita harus mikirin kualitas kita harus bagus. Pokoknya itu dulu yang pertama, jangan mikirin ke yang lain-lain gitu. Setelah itu
barulah diperkenalkan ke yang deket-deket dulu Oh, kayak iya gitu. iya iya. Nah dari situ kan mereka lihat nih gitu, aku juga mau lihat respon orang-orang terhadap produk Dinzi sendiri itu gimana, dan ternyata bagus. Hmm. Ya di situ perlahan kan, step by step gitu, nggak langsung melonjak juga, tapi kadang turun juga sih. Oh, iya iya iya. Jadi semua itu butuh proses. Ya betul. Itu bener sih, harus step by step. Jadi nggak langsung melonjak ke atas. Tiba-tiba terkenal itu juga mungkin juga bisa, tapi kan beberapa beberapa apa tuh namanya bisnis buat kayak gitu kan mesti kan tetap tetap ada proses. Iya. Itu bener banget. Terus em, dari penghasilan mungkin bisa kalau nggak mau nyantumin penghasilan mungkin worth it nggak selama penjualan Kak Dina ini buat apa tuh namanya eh bisnis clothing Dinzi ini tuh sebenarnya tuh worth it nggak sih, atau malah Kak Dina sendiri mempunyai banyak kerugian gitu? Jujur sih di awal aku nggak terlalu memperhitungkan karena emang semuanya sendiri, jadi aku kayak sedikit keteteran gitu kan. Ya. Ternyata tahu respon orang-orang baik, jadi aku wah ini harus diperhitungin nih karena ini juga menjanjikan gitu kan. Ini satu hal yang menyenangkan juga buat dijalanin gitu Iya. kan. Terus kan mesti juga punya pikiran untuk apa ya, kuliah sambil kerja gitu ya. Untuk kuliah sambil kerja itu caranya gimana? Itu harus mesti kan bingung nih, ada yang banyak bingung nih mahasiswa-mahasiswa kayak wah aku males nih kalau aku udah kuliah bebannya banyak, Kerja juga. terus kerja juga. Itu mungkin bisa Kak Dena nih bisa kasih tips lah caranya gimana buat teman-teman. Kalau aku sih apa ya, aku nggak ngerasa lagi kerja sih Kak, kayak ini kan bidang yang aku suka, jadi aku sama sekali nggak ngerasa ini beban atau ini kerjaan gitu. Tapi juga bisa sih ketika ketika kerja itu hal yang kamu sukai, ketika nanti bosen itu nanti juga bingung berarti. Iya sih. Juga bingung nanti aku bosen sama pekerjaanku, aku juga bosen sama pekerjaanku, terus mau ngapain gitu loh. Iya bener. Sebenarnya kan kayak mungkin bisa nanti kalian juga bisa beda ini apa tuh kesukaan kalian atau hobi kalian, atau kesukaan sama hobi kalian tuh bisa jadi satu tuh nggak apa-apa, tergantung kalian masing-masing lah gimana enaknya. Nah untuk tipsnya buat teman-teman nih biar seperti Kak Dina ini biar yang di rumah yang lagi mungkin ada lah ya ini kita apa tuh pandemi terus nggak ngapa-ngapain terus bingung terus ini kayak pikirannya terus negative thinking terus itu Netting terus selama pandemi. netting terus selama pandemi nggak punya uang penghasilannya nggak ada tapi pengeluarannya terus menerus. Itu mungkin lah bisa lah kasih tips buat kayak Kak Dina tuh gimana caranya. Gimana ya, sebenarnya pekerjaan yang paling menyenangkan itu ketika hobi kita dibayar gitu kan Kak. Nah, jadi poinnya tuh ada di yang penting kitanya suka dulu gitu. Karena Ya. kalau udah suka kan mau gimana pun tantangannya di depan bakal dihadapin gitu kan. Oke, berarti dari suka kalian bisa apa tuh? Bisa mempertahankan konsisten terus Iya, biar nggak terus terpuruk lah. iya benar. Nah, terus apakah nih ada satu pertanyaan nih. Oke. Apakah siap nantinya ketika Kak Dena ini menghadapi sebuah kerugian tuh siap nggak? Dan mungkin bisa ceritain gimana caranya untuk Oke. mengalami itu. Yang namanya bisnis kan gak terlepas dari yang namanya kerugian ya Kak. Nah, benar. Di awal juga pokoknya pas kita kumpul satu tim tuh udah diomongin kita harus siap dengan segala konsekuensinya gitu loh. Dan Benar. gimana cara ngadepinnya ya kita nanti research sendiri, eksplorasi kayak gitu. Oke. Pokoknya yang penting kita harus komitmen dulu nih di situ. Ini bener. Ini juga bener banget sih. Jadi ketika kalian siap atau tidak siap, berarti tetap harus siap. Soalnya kenapa? Karena ketika kalian siap, terus kalian di situ ada faktor lain untuk apa tuh terus konsisten, itu tuh minim kerugian itu juga semakin sedikit buat kalian kena kerugian itu.
Itu sih sebenarnya itu yang harus jadi poin penting dari apa yang udah kita bicarakan ini. Terus mungkin ada usaha lain nggak sih selain kayak pengen ya cita-cita selain Kak Dena ini pengen pengen usaha clothing. Selain usaha clothing nih mungkin usaha apa lagi buat Kak Dena Kalau pengen. cita-cita terbesar aku selagi aku seneng ngelakuinnya ya dengan senang hati gitu, karena apa ya, keinginan terbesar aku itu, aku ngutip kata-kata kan, manusia itu pada hakikatnya harus bisa bermanfaat bagi manusia lain. Nah, aku pengen ada di titik itu gitu. Aku pengen Oh membuka ya. lapangan pekerjaan seluas-luasnya gitu, karena dari situ kan Hmm. aku apa ya, jadi ladang sedekah juga kan, bisa Benar benar menghidupi benar. keluarga tim aku nantinya. Itu sih cita-cita terbesar Tuh, aku. benar. Nah, ini poin penting juga nih dari kalian. Jadi ketika kalian punya usaha besar, itu kalian juga mempunyai peluang yang besar juga untuk menolong yang apa itu tidak mempunyai pekerjaan atau butuh pekerjaan. Itu sih sebenarnya poin penting, harus berbagi, guys. Punya usaha tuh harus amanah juga buat masyarakat dan bangsa itu. Nah, setelah kita apa namanya kita mengulik tentang bagaimana proses Kak Dena menjual, terus Kak Dena gimana nge-branding, gimana Kak Dena untuk apa tuh menjelaskan dari sebuah logonya itu, eh pernah nggak apa tuh memilih e-commerce selain Instagram sama mungkin TikTok untuk media promosi itu kayak ada Tokped mungkin Tokopedia atau Shopee mungkin untuk pengiriman itu bagaimana? Ya, kita juga ada di Shopee ya Kak, karena orang-orang kan Hmm, pasti ngincernya, aduh pengennya yang gratis ongkir gitu kan. ya benar benar Ya benar jadi benar. kita bikin Shopee juga buat alternatif itu Oh, Kak. ya benar benar. Ini berarti dari Instagram terus eh beralih ke Shopee untuk penjualan yang lebih luas. Iya betul. Oke, boleh juga. Ini harus dicontoh ya. Soalnya mungkin orang ada yang kayak bangun bisnis aja tapi nggak ngepikirin gimana caranya untuk memperluas bisnisnya Iya. dia. Tuh harus diperhatikan berarti. Nah, eh ngomongin tadi kan kita ngomongin gimana apa tuh meluaskan pasarannya Kak Dinan ya. Nah, terus mungkin di sini teman-teman mungkin dari audiens mungkin ya bisa bisa diceritakan bagaimana apa tuh harga yang tertera di clothnya Kak Dina sendiri. Mungkin apakah terjangkau, kenapa kok milih terjangkau, kenapa kok milih mahal, karena itu dikasih faktor-faktornya. Mungkin kalau aku milihnya apa tuh ngasih murah karena faktornya ini. Nah, ini Kak Dina bisa ceritain nggak? Aku kasih contohnya dari produk pertama aja ya. Untuk bahan fleece cotton premium Kak, Hmm. aku matok dengan harga 140-an gitu, dan Hmm. aku pun milih warna dengan basic warna hitam karena tujuannya biar bisa dipadu padankan dengan outfit apapun gitu. Oh, ya. Jadi dari apa namanya? Dari pemilihan apa ya? Pemilihan kualitas ya tadi Ya ya. pilihan bahan yang Pemilihan bahan itu jadi pertimbangan harga dari oke. Bisa. Jadi eh untuk kalian yang kenapa kok masih mikir kayak ini kok mahal banget sih? Ini kenapa sih kok ini ini mahal terus ini gini? Soalnya kan mesti kan punya punya eh apa tuh seller kan mesti punya alasan lah di balik itu. Kayak gimana sih aku bisa ngasih harga mahal tapi juga berkualitas, aku ngasih harga murah tapi juga berkualitas. Itu patut diperhatikan. Terus kebanyakan ini Kak Dena ini mengambil produk tuh dari luar atau memang Kak Dena ini mempunyai
produk sendiri. Bener-bener Kak Dena ngebuat bajunya sendiri dengan jahitan dari mungkin jahitan yang orang lain, tapi Kak Dena terus nge-branding sendiri. Itu mungkin bisa diceritain nggak caranya? Kalau apa sih dari bahan kayak gitunya? Dari bahannya atau dari kita Kak Dena ngambil sendiri dari orang lain terus Kak Dena jual. Aku juga compare dari beberapa vendor, Mm-hmm. dari kualitas sama harganya aku compare mana nih yang paling bagus gitu dan cocok sama harga. Akhirnya aku milih yang ada di Bandung karena emang di sana pusatnya kan, jadi aku ngambil dari sana. Oh iya, sedikit melupakan asal dari Kak Dena ini ya. BTW ini Kak Dena ini sebenarnya dari Bandung nih. Terus juga Bandung kan pusatnya. Aku pernah juga beberapa favorit eh, clothingan yang aku suka. Jadi itu beberapa dari Bandung semua sih. Ya. Terus kok soalnya Bandung tuh sebenarnya tuh kayak bener-bener Iya. pusatnya pakaian gak sih, punya kayak banyak banget gitu loh dari Bandung, apa-apa dari Bandung, apa-apa dari Bandung. Sepatu juga kan Iya, ada sepatu dari ada Bandung Bandung. juga. Tuh, keren Bandung nih sebenarnya. Kalian harus Nailul tuh juga kayaknya dari besok kayaknya dari Bandung nih mau beli-beli lah. Terus harapannya 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 Kak Dena ini harapannya Kak Dena untuk apa ya, untuk teman-teman supaya apa ya, supaya tetap konsisten tuh gimana caranya, harapannya Kak Dena. Harapannya supaya tetap konsisten itu ya, supaya tetap konsisten ya pasti bakal ada naik turunnya ya, tapi oh ya faktor penting juga itu dari tim Kak. Itu tim juga jadi faktor yang perlu diperhatikan, karena kalau kita misalkan udah bosen nih, tapi ini tim kita tuh kayak nyemangatin, bisa kok, kita pasti bisa. Nah dari situ kayak oke, kita mulai lagi nih gitu, walaupun seianya progresnya itu bisa dibilang lambat gitu kan, tapi ya kita harus fokus ke tujuannya tadi. Bener itu sih yang jadi poin penting dari Kak Dena, memberikan tips-tips buat kalian supaya tetap bisa tetap bisa konsisten lah ya. Terus kan ini juga Kak Dena ini kan juga mahasiswa kan, mahasiswa terus mahasiswa terus Kak Dena juga berbisnis. Itu sempat mengganggu nggak sih, kayak kan tadi kan kita bicarain juga mengganggu atau tidaknya. Nah ini lebih 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 tepatnya lagi gimana caranya buat Kak Dena ini tetap bisa membagi waktu dari mahasiswa tadi, terus jadi seorang pembisnis, itu gimana untuk membagi waktunya? Sebenarnya kalau dibilang mengganggu enggak ya Kak, karena aku mulai di MZ itu kan dari pas pandemi juga gitu, daripada gabut-gabut nih kan, nggak ada kegiatan. Terus Daripada gabut-gabut nggak ada kegiatan, mending diisi aja yuk pakai hal-hal yang bermanfaat gitu kan, karena tujuannya tadi pengen bantu banyak orang. Ya oke, kita bisa nih gitu. Oke. Dari situ ya mungkin ya. Terus dari tim harapannya untuk Kak Dena, untuk timnya Kak Dena itu seperti apa? Harapannya sih pokoknya karena udah solid ya tetap harus solid gitu kan. Saling lah gitu satu sama lain, jangan apa ya, jangan apa, karena mereka juga ada kesibukan lain gitu, jadi saling backup gitu kan, saling pokoknya. Nah itu untuk harapannya dari sebuah tim yang dimiliki sama Kak Dena ini. Nah untuk kalian juga komunikasi
komunikasi dalam gimana ya, dalam apa dalam tuh membangun sebuah tim juga. membangun dalam sebuah tim itu butuh yang namanya komunikasi. Jika komunikasinya apa ya, kacau ya Ya udah, udah. itu ngaruh ke segala aspek Nah sebenarnya dari komunikasi. itu bener sih, itu yang poin pertama tuh komunikasi. Jadi kalian harus tahu buat untuk berkomunikasi dalam sebuah tim itu kayak apa, harus ulik lah, mungkin itu menambah chemistry dari kalian masing-masing itu. Nah kan dari Kak Dena sendiri sudah membuat apa namanya tips and tricks ya. Eh, ini dari program kita Good Talks ini memang kebanyakan dari gimana caranya untuk UMKM bisa membangun apa tuh hal yang positif kayak Kak Dina ini untuk masyarakat terus bisa bisa mempunyai apa tuh gerakan buat aku pengen juga menjadi apa tuh usaha gitu. Nah ini program kita tuh sebenarnya tuh kayak gitu Kak, tapi karena apa itu kekurangan apa ya, kekurangan apa ya namanya, istilahnya gini kayak aduh aku ngomong apa lupa ya aku jadinya jadi jadi lupa aku mau ngomong apa. Bentar Aku lupa. aku lupa. Mungkin ada yang mau ditanyain, Lul, mau tanya Kak Dena apa? Allah, Hah? dia lupa. Mau tanya apa, Lul? Mau tanya apa nih? Enggak Dia apa lupa nih. guys, jadi harus dikasih tahu. Iya, aku jadi lupa nih. Apa, Lul? Mungkin dari Kak Zela mau tanya apa? Boleh Mbak Jela? Apa mungkin dari Kak Nadia mau tanya seputar Kak Nadia? Ini sebenarnya ada tim di belakang ini tuh, sebenarnya ada tim. Jadi mungkin nggak apa-apa, nggak cuma dari aku sendiri yang apa tuh tanya dari mungkin ada pertanyaan, dari Mas Egip. Nah itu desain. Nah itu desain. Lebih ke inspirasi desain ya. Nah inspirasi desainnya dari mana? Inspirasi desain. Hmm. Aku sih lebih ke nggak tahu ya inspirasi dari mana. Aku kayak plug aja gitu, mau aja kayak kiblatnya. Hmm. Nggak ada, cuman tulisan doang. Karena ada di Instagram kan, boleh dicek di nzi.co. Nanti di sini. Boleh ya ditampilkan. Di sini. Nah, itu nanti ada. Ini dari toko orang. Aku support brand lokal juga. Ini bukan brand lokal. Nah, apa itu kebetulan ngomongin apa itu support buat lokal brand itu sebenarnya juga penting buat bagaimana cara apa ya, karya anak bangsa ini supaya nama Indonesia terus menjadi baik di negara-negara lain. Dari ya contohnya dari hal kecil dulu lah, kayak membuat dari karya kalian sendiri, kalian nge-branding sendiri tanpa copy paste atau kalian ngeciplak itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan lagi untuk dari teman-teman nih, dari tim di belakang, mungkin ada tambahan kucing mungkin ada. ya itu ada masukan. apa Nailul? Nggak ada. Mungkin kali ini percakapannya mungkin itu saja dari kami. Tema yang kita apa tuh usung kali ini tuh sebenarnya tuh kayak gimana caranya di era pandemi ini masyarakat tuh selalu bisa berpikiran positif untuk terus membangun perekonomian di Indonesia. Walaupun ini sekarang kita mungkin kayak lockdown, tapi tetap bukan lockdown sebenarnya, kayak di PSBB mungkin ya. Iya.
karena mungkin juga peningkatannya semakin luas. Nah, itu bagaimana masyarakat tetap mempunyai mempunyai pikiran untuk terus berbisnis atau perekonomian Indonesia tuh tetap berjalan gitu loh. Jadi ekosistem perekonomian itu masih tetap terus berjalan. Itu sih sebenarnya yang jadi poin penting dari apa yang kita bicarakan tuh sebenarnya. Itu mungkin itu saja, saya pamit undur diri. Saya Hansel Willy Tristanto, terima kasih. Ini di samping saya ada Dena atau mungkin ada titip salam dari siapa gitu. Promosi dulu. Promosi ya. Kalian Promosi. bisa kepoin Instagramnya aja sih, dimzi.co. Di situ juga nanti bakal banyak promo menarik gitu. Tuh. Dengerin guys. Nanti kalian bisa klik di description di bawah. Itu sih. Terima kasih dari saya Hansel Witrasanto. Bye bye. Oke.